mendekati telaga satu kelompok dari sahabat-sahabatku, fayuhalluna anil haud, tapi dia ditolak mendekati telaga. Faqulu, maka aku berkata, kata Nabi, ya Rabbi, ashabi, wahai Tuhanku, ini sahabat-sahabatku, kenapa ditolak? Fayaqulullah, innaka la alima laka bima ahdatsu ba'daka innahum murtadun ala adbari. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak tahu, tidak ada ilmu pengetahuan padamu bagaimana mereka membuat ajaran-ajaran baru setelah engkau meninggal. Innahum murtadun ala adbari, mereka telah murtad dari sunnah-sunnahmu. Gitu. Makanya kita kayak khawatir amal kita ini sesuai dengan petunjuk Nabi tidak. Zaman ayeuna makan jelema sok neanu aneh-aneh. Duha tara, tahajud tara, nyun ritual jam hiji peuting. Udah. Tapi lain tahajud, padepokan kamari sesat dari padepokan banyaknya membuat ritual-ritual baru. Lain mengajarkan sunnah muktabar anu dicontohkan ku Rasul, tapi membuat ajaran-ajaran baru. Nah, itu yang termasuk ke dalam hal-hal yang ditolak. Ini banyak beberapa hadis ya tentang itu ya, beberapa hadis sama ya. Jadi ditolak karena kata Allah, karena mereka melakukan hal-hal yang tidak engkau lakukan itu setelah engkau meninggal. Walaupun ini pembahasannya akan panjang kalau kita bahas tentang sunnah dan bid'ah. Qala ulama'una rahimahullahu alaihim ajma'in, berkata para ulama kita, fakul, jadi siapa saja orang yang akan ditolak dari haud. Yang pertama, kullu man nirtadda an dinillah, orang yang murtad dari agama Allah. Ini masuk neraka dan tidak diberikan minum di telaga Kausar. Murtad dari agama. Murtad itu sekarang udah hampir menjadi hal yang biasa, tidak dianggap aneh. Murtad. Banyak artis gini yang murtad. Tadinya menutup aurat, buka kerudungna, terus murtad. Tadinya udah bagus, jadi murtad. Tadinya bagus, jadi murtad. Banyak. Dan banyak keluarga di kalangan atas itu yang keluarganya nggak jelas. Bapaknya Islam, indungna Katolik, anaknya Protestan, ibunya Konghucu. Jadi bukan nama kita karedo, campuran. Itu jangan biasa. Dulu mah enggak biasa. Murtad itu luar biasa. Ketika orang murtad, hancur semua amalnya, bersih tanpa jejak. Sama ketika orang kafir masuk Islam, bersih dosanya. Namun murtad, bersih amal solehnya. Pun pernah amal soleh, tinggal dosa hukum numpuk. Makanya tidak akan mungkin masuk surga. Dia akan khalidan fiha, kekal di neraka. Orang murtad. Kalau orang kafir jelas, orang kafir mau boro-boro mendapatkan telaga Kaus satunya. Kalau orang maksiat aja, dulu ada pernah saya ceritakan, ada anak, ada laki-laki yang menolong orang tuanya di neraka, yang tangannya tiba-tiba membesi, jadi beku ketika dalam mimpinya dia bangun, karena dia dalam mimpinya menolong ibunya yang ada di dalam neraka. Bapaknya di surga, dia di surga, ibunya di neraka. Karena mungkin terjadi ada gitu mungkin di dalam dunia ini. Ada keluarga yang anaknya masuk surga, bapaknya masuk surga, ibunya masuk neraka. Atau sebaliknya, anaknya masuk surga, ibunya masuk surga, bapaknya yang ke neraka, ada gitu. Ketika anak itu di dalam mimpinya dia menolong ibunya yang kehausan, berikan air, dia ngambil air telaga di surga, kemudian dikasihlah. Ketika dia ngasih, dia bangun, tiba-tiba bangun, dia sudah membesi, kaku gitu. Maka dia menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan mimpinya, kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW dan kemudian sembuh kembali. Itu isyarat mimpi tentang orang tua kita. Kita dibolehkan oleh ulama ya ingin mendapat petunjuk apakah orang tuaku itu mendapat nikmat kubur apa siksa kubur. Mungkin kalau kita dapat ilham untuk kita aja,
konsumsi kita. Misalkan kita bermimpi ibu kita ada di dalam taman yang indah gitu ya, berarti itu isyarat ya mendapat nikmat kubur. Walaupun akan sangat jarang orang yang berhasil mendapatkan hikmah ilham seperti itu, tapi bukan tidak mungkin kita mendapatkan hal-hal seperti itu. Yang pertama, orang yang murtad dari agama Allah. Yang kedua, wa ahdatsa fihi ma la yardahu Allah wa la ya'dan bihi. Orang yang membuat hal-hal baru dari agama yang tidak Allah ridhoi, tidak Allah izinkan, karena melihat sunnah Nabi. Kalau sunnah yang baik sih nggak masalah. Tapi kalau sunnah itu ada yang sunnah berasal dari Nabi, ada yang sunnah bukan berasal dari Nabi. Kalau sunnah yang bukan berasal dari Nabi, kita sebutnya bid'ah. Itulah bid'ah, hal baru disebutnya bid'ah. Itu. Hati-hati kalau dalam masalah agama, hati-hati. Jadi janganlah kita membuat ritual-ritual baru dari masalah agama. Jangan. Ya, jangan. Walaupun ulama tetap berselisih pendapat sampai hari ini tentang makna bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat, setiap kesesatan di neraka. Itu. Mana saja yang disebut bid'ah. Hati-hati dalam masalah akidah, syariat, ibadah, hati-hati. Beberapa petunjuk tentang itu tetap mengundang perselisihan pendapat. Seperti berdoa, ada kelompok kaum muslimin yang masih Islam, ketika berdoa dia tidak mengangkat tangan. Terus mengangkat tangan. Gini aja. Ada yang mengangkat tangan tidak mengusapkannya ke mukanya. Karena hadisnya ada. Ya Allah, alhamdulillah jadi nggak mengusap tangan. Karena ada hadis yang menunjukkan itu. Ada yang berdoa harus diangkat tangannya sampai kelihatan bagaimana ketiak Nabi putihnya. Kita pakai tawas gitu, secara urang. Kelihatan Nabi. Jadi angkat, pokoknya banyak sekali. Hanya kita jangan mengada-ngada hal yang membuat kita ragu untuk mengamalkan. Ya, jangan. Kita mah cari yang semua ulama sepakat, gitu. Duha, tahajud, rawatib, yang gitu. Yang nggak sepakat mendingan dihindari. Itu, hindari. Atau jumhur ulama mengatakan itu benar. Nah, kita ikuti itu. Karena ulama juga masih berbeda pendapat tentang hadis ini sahih, hadis ini dhaif, berbeda penilaian. Bahwa minal matrudin, nah itu kelompok orang yang akan ditolak anil haudi, dari haud, bahkan al mubahidina anhu, akan dijauhkan dari telaga. Orang yang murtad dan orang yang membawa hal-hal baru dalam syariat. Makanya kalau kita bertemu orang-orang ahli ibadah yang kalau sekarang orang ahli hikmah itu cukup membuat ritual-ritual baru, ya, membuat ritual baru. Nah itu hati-hati, ya, hati-hati. Bahkan wa asyaduhum tordan, sangat keras penolakan untuk tidak mendekati telaga Kausar, untuk yang murtad dan yang tadi orang-orang yang menciptakan hal-hal baru dalam syariat. Yang ketiga, man khalafa jama'atal muslimin wa faraqa sabilahu. Orang yang bercerai dengan jamaah kaum muslimin. Siapa yang bercerai dengan jamaah kaum muslimin? Satu, kal khawarij, seperti orang khawarij yang saya katakan kemarin. Ya, orang khawarij, kemudian orang rawafid, kemudian orang mu'tazilah. Khawarij, rawafid dan mu'tazilah. Orang-orang yang mengandalkan berpikir lebih kuat daripada syariat. Jadi mengandalkan akal yang lepas dari wahyu. Seperti orang Mu'tazilah. Ya. Ini Rawafid itu kok yang tanya seperti Syiah. Di Iran mungkin banyaknya ya. Tapi tidak semua. Yang beberapa aja kelompok Syiah ada berapa banyak sekali Syiah, ada 12 kalau nggak salah, ada lebih ya.
Di antaranya ada yang Syiah yang ekstrim. Yang kemarin itu kita bahas hanya mengagungkan Ali bin Abi Thalib saja. Yang lainnya menolak sahabat-sahabat yang lain. Nah, itu orang-orang yang menyelisihi jamaah kaum muslimin, berbeda. Jadi bukan ahlus sunnah wal jamaah. Yang keempat, wa kadzalika ad-dhalamatul musrifuna fil jur. Orang-orang yang zalim. Orang zalim. Ini umum nih, zalim itu. Umum. Ya, zalim. Setiap orang yang zalim, yang kejam, jahat itu tidak akan mendekati telaga Kausar. Kita pikirkan saja apa saja kezaliman. Nah, itu masuk zalim. Durhaka ka indung bapak, zalim. Jahat kata tangga, zalim. Dusta, berkhianat, mengkhianati janji, menipu, memanipulasi, korupsi, itu zalim. Orang-orang seperti itu tidak akan bisa mendekati telaga Kausar. Semua bentuk kezaliman. Al-musrifuna fil jur. Waqatli ahli, orang yang membunuh sama muslim, nah nggak akan masuk telaga Kausar. Wa idzalim, orang yang mengajak kesesatan dalam hidup, itu orangnya nggak akan masuk telaga Kausar. Sesat, ngajak terbener, membudak mengajak bolos, membudaknya, ngajak bolos, hal-hal itu. Ngajak maksiat, ngajak minum, cari teman untuk narkoba misalkan. Nah, orang seperti itu nggak akan dapat fasilitas meminum telaga Kausar. Al-mu'allinuna bil kabair, orang yang terang-terangan berdosa besar. Sekarang banyak orang yang terang-terangan berdosa besar. Ya, beberapa tempat di kita masih ada orang yang melakukan dosa. Sekarang kan pelacuran masih ada. Itu kan al-mu'allinuna bil kabair, menampakkan karena dilindungi, mungkin dapat izin dan sebagainya. Itu yang tidak akan bisa mencium telaga, menikmati telaga Kausar. Al-mu'allinuna bil kabair. Al-mustahiquna bil ma'asi, orang yang menganggap enteng maksiat, gak akan mendapatkan fasilitas minum telaga Kausar. Dosa lebih dia tuh. Jadi kita ayo dalam dosa itu, padahal kita menganggap itu kecil, itu kita menganggap kecil gitu. Ya, itu al-mustahiquna bil ma'asi. Nauzubillah, subhanallah. Ya, ini diantara orang-orang yang tidak akan mendapat fasilitas untuk meminum air telaga Kausar. Nah, dalam hadis ini disampaikan oleh Imam Qurtubi, ya, sumbal wudu qad yakunu fi halin wa yuqarribuna badal maghfirah in kana tabdil fil a'mal. Jadi orang-orang yang tadi disebutkan itu orang-orang yang tidak akan mendapat fasilitas meminum telaga Kausar, tapi belum tentu masuk neraka. Ada yang masuk neraka, ada yang tidak masuk neraka. Itu ada yang mendapatkan syafaat segala macam, tapi saat di telaga dia tidak mendapatkan fasilitas meminum telaga Kausar. Apalagi kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal dari dosa-dosanya, itu yang akan dapat. Ya. Kalau dia bertobat, jadi dia kalau masuk neraka dia tidak kekal. Wala yukhladu finnar illa kafir, kecuali yang kekal di neraka orang kafir, orang murtad. Jadi 3 mungkin kalau disimpulkan yang kekal di neraka: orang kafir, orang musyrik, dan orang murtad. 3 yang kekal di neraka, ya. 3 kategori itulah: kafir, musyrik, murtad. 3 kelompok itu yang kekal di sana. Sisanya menunggu proses di neraka. Kalau dosanya banyak, gitu, kemudian akan diangkat, gitu.
Cuma jangan berpikir kita ingin seperti itu. Ayo dong, kalau aku ada oke, sholat lamban dong oke, kali-kali puasa terpuasa Ramadan misalkan. Kayak orang membuka iman iya. Lamun yakin iman orang ge bener, buah iman orang ge seruksa, ku kamusyrikan teu karasa. Gitu. Ku keyakinan salah gitu. Makanya jangan terlalu berandai-andai gitu ya. Nah ini ya hal yang bisa kita pahami dari pembahasan tentang telaga Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kalau ingin menikmati telaga Kausar Nabi, berusaha mengikuti sunnah beliau sesuai kemampuan kita yang masih wajar kita bisa mengikuti ya secara individu kita lakukan. Tapi kalau kita lihat gak ada sunnah Nabi yang berat, semuanya mudah, tinggal keinginan saja kita mau tidak melaksanakannya gitu. Itu saja sebenarnya, ringan. Masih kan nanti yang membedakan adalah derajat. Artinya yang paling banyak amal-amalnya akan lebih tinggi kayak gitu. Tergantung kualitas dan kuantitas amal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat kita nanti dihisab. Nah ini bahasan tentang telaga Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya nanti pembahasannya 2 kali pertemuan lagi kita akan masuki Abwabul Mizan, bahasan khusus tentang mizan. Bagaimana proses timbangan amal? Walaupun di hadis-hadis sebelumnya sudah pernah disampaikan beberapa hadis sebagian, tapi ini ada secara khusus bab tentang mizan di bahasan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian kita di pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menjadi wasilah hidayah taufik untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keistiqomahan kita dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian demi kajian sudah kita lalui ya, insyaallah menambah wawasan kita bahwa perjalanan hidup ya panjang sekali. Setelah dunia nanti akan mengalami alam barzah, setelah alam barzah kemudian nanti alam akhirat. Nah disitulah akan bermuaranya kita ya, mudah-mudahan kita bermuaranya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi tentang masalah dajjal juga ya, mudah-mudahan kita terhindar